wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Darina. Ya, tadi saya sudah kesini melihat Bapak observasi pembelajaran yang Bapak lakukan. Pendampingan kali ini adalah pendampingan 4, evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Saya ingin memastikan terlebih dahulu aktivitas pendampingan kali ini. Tadi saya kemarin sudah melakukan pra-observasi, hari ini observasi, dan sekarang wawancara pasca observasi. Ya. Nah, saya ingin bertanya, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Pak? Dan bagaimana rencana tindak lanjut Bapak dari pendampingan yang sebelumnya? Baik. Ini kan sudah kemarin kita libur dulu Bu ya. Selama kurang lebih 1,5 bulan dan memulai kembali di bulan Februari, awal Februari, dan alhamdulillah dari pembelajaran yang pertama sampai yang pertemuan kita terakhir itu alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, sudah mulai diberikan pembelajaran apa yang kami dapat dari LMS dan pembelajaran mengenai guru penggerak sudah mulai ditampilkan ataupun diberikan siswa ataupun ke sekolah dengan baik, alhamdulillah seperti itu. Kemudian itu yang capaian selama 1 bulan Ya. terakhir ini, Bapak, ya. Dari pendampingan yang lalu di pendampingan individu 3, apa tindak lanjutnya Pak sekarang? Tindak lanjut kami diupayakan apa materi yang sudah didapatkan sampai dengan hari ini mengenai kepemimpinan Bu ya. Kami juga sudah kolaborasi dengan wakil, terutama wakil bidang sarana dulu, karena kebetulan wakil bidang sarana kami adalah sesama teman sejawat guru PNJAS, jadi bisa saling bertukar pendapat dan nantinya akan pertemuan dengan kepala sekolah secara langsung untuk memberikan masukan ataupun apa yang kami dapat dari guru penggerak itu tindak lanjutnya agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari pembelajaran ini dan bisa memberikan suatu gebrakan sekolah ataupun masukan agar bisa lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih Bapak. Saya apresiasi apa yang Bapak sampaikan kepada saya di pembelajaran yang telah didapatkan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih sudah menyampaikannya dan menjalankan RPP berdiferensiasi dan KSE yang Bapak buat pada hari ini. Ya. Selama Bapak melaksanakan pembelajaran, saya telah mengisi from observasi pembelajaran yang berpusat pada murid yang Bapak lakukan tadi. Nah, dalam proses percakapan pasca observasi ini, Bapak, tujuannya adalah saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung. Nah, jadi yang pertama, tujuan dan percakapan kita hari ini setelah saya analisis, yang pertama saat saya sampaikan di pra-observasi waktu kita pertemuan virtual, yang pertama itu ada poin observasi pertama, ada kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Tadi kelas 10 apa Pak? ULP, usaha layanan pariwisata, karena kami SMK kan, Usaha layanan pariwisata. Satu. Pak. Nah, di dalam pembelajaran tadi terlihat bahwa Bapak memodifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial emosional. Kemudian di penggunaan komunikasi positif tadi di perkelompok itu sudah sangat aktif. Saya lihat siswa-siswanya sudah aktif dalam berdiskusi semua. Kemudian di antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 belum saya terlihat adanya interaksi antara murid yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Itu yang terlihat di saya. Kalau menurut Bapak bagaimana? Karena tadi modelnya saya berubah
kerja kelompok, dari tiap kelompoknya memaparkan hasil diskusinya. Jadi saya membuat suatu model. Setelah selesai mereka membuat hasil kerja kelompoknya, mereka memaparkan hasil kerja kelompoknya. Dan saya berpikir interaksinya adalah berupa pemaparan dari hasil kerja kelompok ke teman-teman yang lain, seperti itu. Dan begitu pula dari kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi terjadi atau tidak Pak? Iya. Umpan balik misalnya dari kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, bertanya ke kelompok 3. Umpan balik sudah ada dari kelompok yang lain, hanya saja itu antar siswa ini terkadang ini Bu ya, ada yang siswanya itu aktif, kelasnya itu aktif, mungkin itu biasanya di SMA, yang SMA unggulan, dan daya tinggi. Tapi mungkin ada beberapa kelas, kebetulan kami dapat kelasnya yang seperti tadi. Jadi siswanya sudah diberikan umpan balik, sudah diberikan pertanyaan pemantik, tapi keinginan untuk bertanya itu tidak ada. Tapi mereka diberikan penugasan ataupun diberikan tanggung jawab seperti saya tadi bilang, dia memaparkan di depan, mereka hanya bisa menerima. Jadi belum bisa mengembangkan suatu materi yang sudah dipaparkan oleh temannya untuk lebih baik lagi, seperti itu. Makanya ketika diberikan umpan balik kurang maksimal, karena mungkin tipikal siswanya seperti itu. Karena sudah saya pancing juga tadi kan, tapi belum ada juga. Terima kasih Bapak. Kemudian ada di poin empatik, guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Di 2 jam pelajaran tadi saya lihat Bapak sudah mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh murid, kemudian mendengarkan dengan aktif pendapat yang disampaikan oleh semua murid. Terlihat sekali Bapak sangat aktif ke sana ke sini, lihat kelompok sedang berinteraksi dengan satu sama lainnya di antara kelompok-kelompok tadi. Jadi Bapak kan sudah di sini kelompok juga lagi, nanti ke situ lagi sudah terlihat. Kemudian di emosi positif, poinnya adalah guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid. Jadi tadi Bapak sudah terlihat konsisten menampilkan emosi senang, antusias dan ramah. Selanjutnya, pada saat Bapak mengajar, Bapak menggunakan posisi manajer. Guru menggunakan prinsip restitusi, bahwa kesalahan wajar terjadi dan mereka menerima kesalahan murid. Kemudian Bapak juga mencari dan membantu jalan keluarnya. Nah, terlihat tadi setelah pembelajaran Bapak melakukan itu. Kemudian pemberian motivasi. Karena ini di ruang terbuka, mungkin suaranya keluar gitu ya Pak, mantul gitu. Saya ingin tanya, Bapak tadi melakukan motivasi di awal, di akhir, di tengah? Di awal saya melakukan motivasi. Oke, Pak, di awal ya Pak ya kan. Terlihat Bapak menumbuhkan keinginan belajar murid dengan cara memberi kesenangan, semangat, dan minat murid selama sesi pembelajaran. Tadi terlihat Bapak melakukan dan memberikan materi, sebelum itu Bapak memberikan kesenangan pada murid-murid dulu, main gitu kan, tadi lari, pemanasan gitu. Tapi inti topik yang paling utama itu bola basket kan? Iya. Nah, kemudian di observasi 2, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Juga sudah terlihat guru memastikan murid memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan rangkaian aktivitas yang dilakukan. Saya mau tanya dengan Bapak, apakah tadi ada Bapak memberikan materi basket ini kepada anak-anak dan disangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari? Karena tadi saat saya dengar itu ada ini suara berisik ya. Jadi tadi kalau disangkut pautkan ke dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bukan kehidupan sehari-hari ya, tapi lebih ke dalam pertandingan. Jadi ke pertandingan. Jadi ketika saya paparkan tadi, ini adalah teknik dasar dalam permainan bola basket. Cuman
ini adalah yang dipelajari di sekolahan, tapi ketika di pertandingan nanti itu akan ada pengembangan, dan tapi kalian harus tahu bagaimana teknik dasar yang benar. Contoh yang pertama adalah cara meminta bola. Saya bilang tadi kan, kalau misalkan kalian bisa teknik dasarnya tapi cara meminta bola ini tidak bisa, itu ke dalam permainan, ke dalam pertandingan itu akan sangat sulit karena akan susah mengontrol bola. Gitu, Pak. Nah, kemudian di aktivitas menguatkan kompetensi sosial emosional murid, dan terlihat sudah Bapak integrasikan ke dalam